Halo, apa yang terbaik? Apa kabar di surga? Semoga Bapak baik-baik di sana ya, Pak ya. Bapak kesayangan Mama, kesayangan Kak Rin, Kak Mon, sama Dek Aput. Kami semua rindu tahu sama Bapak. Tapi kami ikhlas kok, Pak. Bapak di sana pasti juga baik-baik aja kan? Bapak udah nggak sakit lagi, udah nggak demam-demam lagi. Kita sekarang udah nggak bisa video call kayak biasanya, tapi aku percaya melalui doa kita bisa sama-sama saling mendoakan. Dan aku benar-benar percaya banget kalau Bapak itu udah bahagia di sana. Doain kami yang masih di bumi ya Pak ya. Makasih banyak buat Bapak selama ini. Bapak udah jadi Bapak yang terbaik buat kami tiga. Bapak ngajarin banyak hal yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami. Bapak bukan cuman guru di sekolah, tapi Bapak juga guru yang luar biasa buat kami di rumah. Maaf kalau waktu Bapak sakit, kami mungkin gak terlalu full ngerawat Bapak karena jarak kita jauh. Tapi Bapak tahu kan gimana kami sayang sama Bapak. Waktu aku sempat ngerawat Bapak sampai minta maaf karena aku gak tidur. Padahal itu gak apa-apa. Sebenarnya aku masih belum percaya, kadang masih denial, kadang ikhlas. Susah sih dijelasin. Karena Bapak itu orang terbaik yang pernah ada di hidup aku, di hidup kami semua. Bahkan di keluarga besar Bapak benar-benar sangat dicintai karena Bapak juga sangat baik sama semua orang, sama keluarga Bapak, sama teman-teman Bapak. Bapak itu sangat baik. Bapak juga selalu ngajarin kita tentang cinta kasih, tentang harus baik sama orang lain, tentang ajaran-ajaran Kristus. Bapak selalu menanamkan hal-hal baik yang benar-benar sangat bermanfaat bagi banyak orang. Bapak selalu dikenang sebagai seorang yang baik. Maaf ya Pak kalau aku masih nangis. Aku cuman mau ngucapin makasih untuk semua cinta yang udah Bapak kasih. Bapak tahu kan, semua hal pertama dalam hidup aku tuh banyak yang aku lalui sama Bapak. Terutama di urusan sekolah. Dulu pertama kali aku SD, Bapak yang anterin. SMP juga waktu mau nyari sekolah, Bapak temenin aku buat tes masuk sekolah, terus cariin asrama. Gitu juga waktu SMA, Bapak juga nemenin aku tes di SMA, masuk asrama juga, dan habis itu aku sempat tinggal di rumah juga. Dan waktu kuliah Bapak juga gak mau ngelepas aku sendiri. Bapak antarin aku ke Bandung. Bapak temenin aku cari barang-barang, belanja buat keperluan di asrama. Kayaknya kehidupan aku sering di asrama ya Pak ya. Dan semua itu Bapak yang nganterin aku. Bapak yang selalu support aku. Dan waktu aku wisuda, Bapak juga datang. Bapak selalu ngasih aku semangat. Waktu aku capek bikin skripsi, Bapak juga selalu nyemangatin aku. Dan dulu waktu kecil, karena aku sering demam, tapi kalau misalnya ada Bapak, pasti aku langsung sembuh karena aku takut kalau misalnya nggak minum obat, takutnya Bapak marah. Bapak tuh kadang-kadang galak, tapi aku tahu semuanya tuh
demi kebaikan kami. Karena Bapak sebenarnya adalah orang paling penyayang yang pernah ada. Udah lama sebenarnya aku pengen bikin video ini, tapi aku belum kuat. Aku baru beraniin kuatin diri sekarang. Aku bikin ini sebagai kenangan yang bakalan aku kenang selalu di YouTube aku. Bapak juga pernah support aku kan waktu aku cerita aku mau bikin YouTube channel. Untuk semua hal yang aku kerjakan, Bapak selalu support. Bahkan waktu aku memutuskan untuk tetap tinggal di Bandung dulu, setelah aku lulus kuliah, aku cari kerja di sini. Bapak bilang nggak apa-apa. Walaupun orang bilang kenapa sih harus kuliah jauh, terus ujung-ujungnya nggak kerja di daerah. Tapi Bapak bilang selama aku ngerasa itu baik, Bapak juga selalu support. Yang penting dimanapun aku berada, aku selalu tetap gereja tiap minggu, berdoa, bisa video call sama orang tua, bisa komunikasi sama keluarga. Bapak bilang itu udah cukup. Makasih banyak ya Pak untuk semua dukungan, untuk semua cinta yang Bapak kasih. Maaf kalau selama ini masih belum bikin Bapak bangga. Tapi Bapak tolong doain aku dari atas, doain aku, doain adik-adik, Momon, Fitri, Mama, semuanya masih ada di sini. Semoga kami terus semangat, terus berjuang. Semoga apa yang Bapak inginkan waktu di bumi itu kami bisa wujudin. Dulu Bapak pernah bilang waktu kami masih kecil, Bapak bilang nanti kalau Bapak udah tua, Bapak bakalan tinggal sama kami. Kadang-kadang tinggal sama aku, terus sama Momon, sama Aput. Tapi ternyata sebelum Bapak tua, Bapak udah pergi. Udah pulang, udah pindah ke surga yang lebih baik. Aku percaya itu semua adalah yang terbaik buat kita, walaupun takdir kita tuh cuman sebentar di sini, tapi Bapak bakalan terus selalu jadi Bapak yang terbaik buat kami. Dan nanti pun semua orang juga akan pulang. Suatu saat juga kita akan ketemu lagi. Makasih buat Bapak, buat semua perjuangan Bapak. Aku tahu hidup Bapak berat dari Bapak kecil. Bapak punya keluarga yang luar biasa, yang sayang, saling support. Tapi aku tahu Bapak banyak berjuang juga. Berjuang buat sekolah, berjuang buat kerja, ngumpulin uang buat nyekolahin kami, buat kehidupan kita, dan juga buat support keluarga Bapak. Karena aku tahu Bapak orang yang paling sayang sama keluarga. Semua saudara-saudara Bapak selalu pengen yang terbaik buat mereka, pengen mendukung mereka, dan Bapak selalu ngajarin itu ke kami supaya dapat bermanfaat buat keluarga, buat orang-orang di sekitar. Tahu gak sih Pak, kemarin waktu Bapak pergi, banyak banget orang-orang yang doain Bapak. Bahkan orang-orang yang aku gak terlalu dekat juga. Mereka bilang Bapak tuh pernah melakukan hal baik dalam hidup mereka. Aku gak nyangka sih sebenarnya, ternyata Bapak baik sama semua orang, sama orang-orang yang pernah Bapak kenal. Aku aja gak bisa kayak gitu. Tapi Bapak luar biasa. Banyak yang sayang sama Bapak, banyak yang doain Bapak. Dan karena Bapak baik, mungkin sama Tuhan gak dibolehin terlalu lama sakitnya. Makanya Bapak disuruh pulang supaya Bapak di sana
dapat bahagia, udah gak demam-demam lagi, udah sehat, jalannya udah kuat. Mungkin Bapak udah bisa lari pakai sepatu kan Pak yang aku beliin waktu itu. Makasih ya Bapak suka sama sepatu itu, sampai aku terharu kalau dengar cerita. Waktu Bapak dipakein sepatu kerja malah nggak cukup, tapi dipakein sepatu yang aku kasih, yang aku beliin buat Bapak, padahal ukurannya lebih kecil tapi itu cukup. Berarti mungkin emang Bapak maunya pakai itu. Waktu itu aku jarang kasih sesuatu buat Bapak karena Bapak selalu nolak. Bapak bilang aku harus nyimpan itu buat aku, buat kehidupan masa depan. Cuma beberapa kali aja Bapak mau terima. Itu juga kalau dipaksa. Bapak benar-benar gak pernah sama sekali ngerepotin. Bapak malah selalu jadi orang yang support semua hal dalam hidup aku, dalam hidup adik-adik dan juga mama. Bapak tuh berperan bukan cuma sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai teman buat kami, karena setelah kami besar, kami bisa cerita apapun sama Bapak, dan Bapak sangat terbuka. Luar biasa banget. Semoga nanti kalau aku jadi orang tua pun, aku bisa mendidik anak aku dengan baik, kayak Bapak mendidik kami. Sekali lagi terima kasih. Bapak tahu kami sayang banget sama Bapak. Dan waktu itu pun kita sempat bilang kan, waktu Bapak sakit, maaf karena kami kadang maksa Bapak minum obat. Kami tahu itu berat buat Bapak. Maaf juga untuk aturan yang sering aku kasih, kata Bapak itu berat. Aturan yang aku larang langsung baring kalau habis makan. Aku suka bilang Bapak harus duduk dulu, nggak boleh langsung baring. Bapak juga berhenti ngerokok karena kami bilang itu nggak baik. Walaupun aku tahu sih kadang-kadang Bapak ada sembunyi-sembunyi ngerokok dikit. Tapi nggak apa-apa. Ya udah Pak, intinya bahagia selalu di surga, dan kami selalu mencintai Bapak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati di sana ya Pak. Selamat karena Bapak pergi dan dikenang dengan baik oleh semua orang yang kenal sama Bapak. Bapak juga sepertinya sudah tahu kalau Bapak mau pergi, makanya Bapak waktu itu sempat pamitan sama kita semua, sama teman-teman Bapak, sama keluarga Bapak, dan juga sama kami, keluarga inti Bapak. Bapak bilang Bapak minta maaf karena Bapak udah gak bisa berjuang, tapi Bapak bilang semua orang pasti akan pulang. Yang penting kita hidup baik. Makasih banyak ya Pak. Dokumen-dokumen Bapak juga udah Bapak lengkapi ternyata semuanya untuk ngurus pensiun Bapak. Aduh Bapak. Terus hal yang aku ingat, waktu itu semua prosesnya itu lancar banget Pak. Harinya cerah, perjalanan Bapak juga waktu pulang itu. Bapak maunya dimasukin dalam peti warna putih dengan baju putih. Terus Bapak maunya istirahatnya dibawa ke Kemangai. Semuanya dilakuin, makanya harinya waktu cerah. Berarti sesuai ya Pak. Mama juga bilang waktu itu, waktu di ambulans, sirinenya tiba-tiba mati. Dan kita ingat dulu Bapak pernah bilang kalau Bapak tuh gak suka dengar bunyi itu. Pasti Bapak ya yang bikin sirinenya mati. Terus perjalanan pakai speedboatnya juga sangat lancar, kata Mama. Harinya cerah, gak ada macet sama sekali. Puji Tuhan, karena Bapak udah melakukan yang baik, makanya semuanya tuh berjalan baik juga buat Bapak. Waktu di Kemangai juga acara kita lancar. Semua yang kita butuhin ada. Bahkan untuk
peliharaan juga yang katanya susah didapat di sana. Malah waktu Bapak itu semua orang banyak yang nawarin. Semuanya lancar, Pak. Makasih sekali lagi ya, Pak. Bisa rehat dengan tenang di sana. Selalu saling mendoakan. Terima kasih Bapak yang terhebat. Tuhan memberkati di sana. Dan terima kasih sudah menjadi Bapak kami di dunia ini dan nanti di surga juga. Terima kasih Pak. We love you so much. Till we meet again. Sampai ketemu lagi.